Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di kebun durian Lakangka akan membahas tentang sebaiknya kebun durian itu dia tunggal, hanya tanaman durian saja, atau bisa tumpang sari dengan tanaman lain. Memang sarannya para suhu, para senior-senior dalam berkebun durian itu sebaiknya tidak ada tanaman pelindung ya. Sebaiknya tidak ada tanaman pelindung. Tetapi menurut saya secara kondisional beberapa jenis tanaman pelindung itu bisa berefek positif juga bagi kita sebagai seorang petani. Iya. Walaupun memang juga memiliki banyak efek negatifnya. Seperti kita di kebun durian Lakangka ini, ya. Kita menanam durian dengan ditumpang sari oleh beberapa tanaman lain. Contohnya di sini ya, kita dengan pohon kelapa, beberapa pohon kelapa. Kemudian ada tanaman salak ya. Dan di sela-selanya kita masih banyak pohon pisang. Mengapa kita melakukan seperti ini? Karena alasan yang paling mendasar faktor ekonomi. Jadi tanaman salak ya, salak ini bisa menjadi sumber penghasilan kita sementara. Karena memang kalau kita menunggu produktifnya kita punya pohon durian ya, maka kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menghasilkan. Maka kita mengisi pohon pisang dan salak ya, dan beberapa pohon kelapa. Dan ketika tanaman-tanaman sela ini juga sudah mengganggu, maka kita pasti akan memangkasnya ya. Ini ada banyak pohon salak ya, tinggal puing-puingnya sudah dibuka ya. Ini bekasnya pohon salak juga. Memang kita berupaya untuk memfokuskan pada tanaman durian. Itu yang pertama, mengapa kita masih tetap menanam tanaman lain ya. Kita tumpang sari, ada salak, kemudian ada pohon pisang ya. Alasan pertamanya alasan ekonomi. Alasan ekonomi. Kita masih membutuhkan penghasilan untuk biaya hidup, termasuk biaya perawatan. Biaya perawatan, kita butuh bensin untuk mengisi bahan bakar penyiraman pohon durian. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, pada musim kemarau seperti sekarang ini, ketika kebunnya kita kosong, hanya tanaman durian saja, maka tanahnya itu cepat sekali mengering. Tekstur tanah di kebun kita ini tanah berpasir, yang kalau di musim kemarau cepat sekali kering. Bahkan ketika kita menyiram pun
menyiram. Itu air sulit sekali kemudian kita mau mendapatkan airnya tergenang. Air jatuh ke tanah hilang. Ya. Jatuh 100 liter, 200 liter itu hilang. Langsung ditelan bumi. Ya. Sehingga ketika ada tanaman-tanaman pelindungnya, kita berharap bahwa relatif lebih dingin. Tentu dengan kemudian memperhatikan jarak. Kita berupaya untuk memperhatikan jarak. Sehingga tidak terlalu mengganggu juga. Ya. Tanaman durian kita tidak terlalu terganggu oleh tanaman-tanaman tumpang sari. Ya. Itu dua alasan utama ya. Dua alasan utama mengapa kemudian kita masih tumpang sari dengan beberapa tanaman yang lain, tanaman pisang, salak, dan pohon kelapa. Ya, tentu kami sadar ya, bahwasanya ini pasti punya efek negatif juga. Dia berefek negatif. Salah satu efek negatifnya itu adalah sistem perakaran pasti akan saling berebut nutrisi, saling berebut makanan. Ya. Karena akar-akar di bawah itu akan saling bertuburkan di dalam tanah. Karena jaraknya yang walaupun tidak saling bersentuhan daun misalnya seperti ini, durian kita dengan pohon kelapa yang itu pasti akarnya sampai. Ya. Kemudian kedua, ketika di musim hujan itu kita akan kesulitan dengan sinar matahari misalnya. Kerimbunan dari pohon-pohon yang di sekitarnya itu juga mempengaruhi proses fotosintesis. Walaupun kalau di musim kemarau saya melihatnya itu tidak terlalu berdampak ya fotosintesis. Saya pikir karena jaraknya juga ya relatif bagus, tidak terlalu bermasalah. Tapi kalau di musim hujan mungkin juga beberapa pohon yang agak rimbun itu sangat berpotensi juga terkena hawar daun. Sehingga kita harus sering mengecek tempat-tempat yang seperti ini ya. Ini dia masih terhalang oleh pohon pisang yang itu ya. Iya. Ini kalau di musim hujan kita selalu memantau hawar daun. Tapi kalau di musim kemarau, sepengetahuan saya, hawar daun relatif tidak ada. Tapi ketika di curah hujan banyak, maka serangan hawar daun itu sangat-sangat merajalela di tanaman-tanaman durian kita. Oke, teman-teman semuanya, saya kira itu video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe-nya, comment and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.